Sudah masuk semuanya? Oke ya. Kemarin kita membahas tentang makronutrisi. Ya. Jadi makronutrisi. Kita buka rekam. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kemarin kita membahas tentang makronutrisi, ya, yang terdiri dari namanya karbohidrat, protein, dan lemak. Sekarang kita membahas mikronutrisi, yaitu vitamin, ya. Nanti ada mikronutrisi 2, ada mikronutrisi 1. Ini nanti saya saya yang penting saja, nanti untuk yang lebih detailnya bisa dibaca sendiri karena slide-nya ada 106, ya. 106 itu orang mari-mari nanti 40 menit ya kurang, ya, nanti bisa dipelajari sendiri di rumah, ya. Yang pertama yaitu vitamin, ya. Vitamin ini berasal dari bahasa Inggris, ya. Vital amin atau vitamin adalah diartikan sebagai sekelompok senyawa organik kimia yang berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Jadi vitamin ini sangat penting sekali fungsinya bagi metabolisme yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Ya dari mana? Dari makanan yang segar, contohnya buah, sayur. Terus vitamin ini juga berasal dari gabungan kata bahasa Latin vita yang artinya hidup, amina atau amin yang mengacu pada suatu gugus organik yang memiliki atom nitrogen atau yang disebut dengan N. Karena pada awalnya vitamin ini dianggap demikian, dianggap sangat penting. Ada molekul nitrogennya selain, ya. Nah, terus dipandang dari sisi enzimologi, vitamin itu kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasikan oleh enzim yang sangat diperlukan oleh enzim. Nah, ini ada 13 vitamin, ya, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh kembang. Yang pertama itu ada vitamin A, C atau D, E, ya, K dan B. Ya, kalau B termasuk tiamin, riboflavin, niacin, asam patonat dan seterusnya. Ini adalah vitamin yang diperlukan oleh tubuh, ya. Nih, ada beberapa vitamin yang larut dalam lemak. Silakan dibaca sendiri. Itu ya. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Nanti ya, vitamin A itu didapat dari apa sih? Vitamin D dari apa? Nah, ya. Nah, itu ya. Terus vitamin B1, ya, untuk anti beri-beri, ya. Ini ya, vitamin yang larutnya. Sekarang fungsi umum vitamin, ya. Jadi vitamin ini secara umum berperan sebagai zat pengatur berlangsungnya berbagai proses dalam tubuh, yaitu yang mengatur keberlangsungan proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Terus vitamin di sini berperan sebagai bagian dari enzim dan koenzim. Untuk apa? Ternyata vitamin ini untuk mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, protein yang ada di dalam tubuh. Jadi untuk mengatur proses metabolisme ini, ya, mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein ini diperlukan vitamin. Vitamin. Nah, itu fungsi secara umum. Nah, sekarang vitamin yang larut lemak, larut dalam air. Nah, ya, vitamin C, ya, kimia dari bentuk utamanya yaitu asam ascorbat, ya. Bisa dilihat sendiri, ya. Siapa sih yang menemukan vitamin pada tahun berapa? Nanti bisa dilihat. Untuk apa sih vitamin C? Ternyata vitamin C itu untuk mencegah sariawan, ya. Itu dilakukan penelitian untuk penemuan seperti itu. Terus vitamin C,
ya. Juga vitamin dikenal sebagai perannya dalam menjaga dan perkuat imunitas terhadap infeksi. Nah, ya. Jadi vitamin C juga berperan selain untuk sariawan juga berperan menjaga dan memperkuat imunitas ya dari tubuh ya terhadap infeksi. Terus perannya juga ya vitamin C juga terbukti berperan penting dalam meningkatkan kerja otak. Ya karena tadi kan bahwa metabolisme protein, proses metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak kan memerlukan vitamin ya. Terus dari dua penelitian yang ada di Texas Women University ya bahwa murid MSMTP yang tingkat vitamin C-nya dalam darah lebih tinggi ternyata dia menghasilkan IQ yang lebih baik daripada yang jumlah vitamin C-nya yang rendah ya. Jadi ya penelitian ya itu dari anak SMP meneliti diberi eksperimen, mungkin yang satu dikasih vitamin C-nya lebih banyak, yang satu biasa, dilihat bagaimana sih tingkat IQ-nya. Nah begitu ya. Terus vitamin C ini tergolong vitamin antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas ya, sehingga dia bisa dan bebas dia bisa membantu menurunkan laju mutasi ya, misalkan risiko timbulnya penyakit berat di tubuh seperti kanker ini dapat diturunkan. Jadi perannya sangat banyak sekali selain untuk sariawan, untuk daya imun, untuk otak, juga untuk menurunkan laju mutasi ya. Kalau kanker ini dapat diturunkan karena antioksidannya yang setelah itu ya, tadi sudah ya bahwa jadi minuman ya yang banyak mengandung vitamin C. Vitamin C itu tidak hanya di jeruk, banyak makan jambu merah itu juga vitamin C, vitamin C-nya banyak, makan cabai itu vitamin C-nya banyak. Tapi kalau emang cabai itu kan apa namanya pedasnya ini ya terlalu tinggi seperti sakit. Terus penelitian di Institut Teknologi Massachusetts ya, dia menemukan bisa membentuk nitrosamin ya, yaitu hasil akhir pencernaan bahwa bahan makanan yang mengandung nitrit dalam tubuh sejumlah manusia vitamin C ya berkurang dari 81%. Jadi ada beberapa penelitian diberikan ke mahasiswa, coba sih diuji coba bagaimana ini bisa apa namanya nitrit tadi, yang nitrit yang dari kanker tadi bisa turun ya. Terus vitamin C juga diperlukan untuk menjaga struktur kolagen, yaitu sejenis protein yang menghubungkan semua jaringan serabut, kulit, urat, tulang lawan, dan jaringan lain di manusia ya. Struktur kolagen yang baik dapat menyembuhkan patah tulang, memar, perdarahan kecil, dan luka ringan. Ya, ini sangat penting sekali. Selain itu, vitamin C ini juga membantu penyerapan zat besi dan mempertajam kesadaran. Jadi kalau minum tablet besi lebih baik dibarengi dengan vitamin C, karena apa, dia akan membantu penyerapan zat besi. Terus melalui pengaruh penjahat, vitamin ini juga dapat meningkatkan pembuangan feses atau kotoran. Banyak sekali fungsinya, perannya. Ternyata tidak hanya untuk sariawan saja, ternyata juga untuk apa namanya pengaruh penjahat, meningkatkan pembuangan feses dari feses, buang BAB lancar gitu ya kotorannya. Ini tadi juga ya, selain tadi juga bisa membentuk ya jaringan, berbagai jaringan di dalam.
vitamin C sumbernya bisa dilihat jeruk, jambu, lemon ya. Nah itu ya bisa dilihat. Ikan juga ada tapi rendah kandungannya, susu juga ada tapi rendah. Ini bisa dilihat jambu biji ya kan, jambu biji merah loh ya, bukan jambu biji yang putih, tapi yang paling banyak itu jambu biji merah ya. Selain vitamin C-nya, zat besinya juga tinggi ya. Jambu biji semuanya ada tapi yang lebih ya. Bukan jambu air loh ya, itu kiwi, lengkeng, pepaya, jeruk, melon. Ini adalah kandungan vitamin C ya, miligram per 100 gram. Kita lihat ya. Ini ada anggur, jeruk matang, mandarin, buah sukun, mangga, nanas, pisang, alpukat ada. Semuanya ada, tetapi hanya kandungannya yang jadi mulai makan jambu biji banyak sekali kandungan vitaminnya ya. Caranya di jus ya. Terus dosis yang rata-rata dibutuhkan bagi orang dewasa adalah 60 sampai 90 gram per hari ya. Tapi bisa ini tergantung dari daya tahan tubuh seorang ya, masing-masing berbeda-beda. Ada yang sama vitamin ini, nah ini kok nggak sembuh, banyak kok sembuh. Dan setiap orang itu sesuai tergantung pada kondisi dan daya tahan tubuh masing-masing ya. Terus batas maksimum yang diizinkan untuk mengkonsumsi vitamin C adalah Sendi, ayo sudah. dan menghancurkan yang berlebihan dari pengirisan. Jadi lek mangan jamu ya dimakan, nanti disekepi, bijinya dibuang ya. Nah ini ya bisa Sendi, dilihat kalau kekurangan cepat susu jam 10 ini. kurang vitamin juga bisa berrelasi dengan kolesterol tinggi, sakit jantung, artritis dan ya. Nilai kelebihan juga jelek ya. Nah, nilai kelebihan bisa menyebabkan batu ginjal, saluran pencernaan, dan rusaknya sel darah ya. Gangguan pencernaan juga asam lambungnya meningkat, itu jadi loro. Terus kelebihan vitamin C di buah umumnya tanpa efek Sama yang KTP? ya. Nggak mungkin makan jeruk sekali makan sekilo, kan nggak mungkin. Makan apel sekilo dimakan, lengkeng sekilo nggak dimakan toh. Makan beberapa aja sudah ada 8 tipe ini disebut sebagai vitamin B kompleks. Ya, vitamin B kompleks itu ada vitamin B1 atau yang disebut dengan thiamin, B2 riboflavin, B3 niacin termasuk asam nikotina dan nikotinamida. Ini adalah ya. Terus B5 asam patotenat ya, bisa dilihat B6 ada B3 sampai B12 ada polabin ya. Kamu beli vitamin sudah jadi itu loh deh, vitamin B kan ada tulisannya B1, B12. Nah ya, nah biasanya seperti itu. Terus secara umum ya, golongan vitamin B ini berperan penting dalam metabolisme dalam tubuh, terutama dalam hal pelepasan energi saat beraktivitas ya. Nah ya, nah nanti bisa dilihat
vitamin B-nya. Nah, ini tiamin. Untuk apa saja sih? Ternyata tersusun dari unsur karbonat, hidrogen, ya, belerang, mudah larut dalam air dan sedikit larut dalam glikol. Ya. Nah, ini ya. Ternyata peran vitamin B1 ya sangat ini agar otak dapat bekerja dengan normal, ya, menjaga kesehatan tubuh, kulit, ya. Nah, ya. Terus sebuah ini ya. Nah, sumber dari vitamin B1 dapat dari ini ya, bekatul atau beras kencur ya, gandum, nasi, daging, susu, kentang dan Mau kirim tanaman juga. kacang-kacangan. Ini B1 ya. Kalau kekurangan dan fisik, beri-beri, gangguan saluran pencernaan, jantung dan sistem saraf ini. Nah, kayak gini ini beri-beri ya. Jadi kalau kekurangan misalkan sistem saraf itu apa? Jadi sarafnya sakit. Masih sarafnya sakit itu yang ngomongnya nggak kemana-mana biasanya dikasih ini apa namanya B1 ini ya. Nih B2 atau riboflavin ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya, B2 Coba lihat itu kakak pencari. itu apa sih? Nah, B2 ya. Sumber dari B2 ya. Lewat Alamat ya, daging, hati, ginjal, jantung, kuning, telur, serta susu ya, kedelai, almond ya. Ini ya, ini sumbernya ya. Nanti bisa lihat kebutuhannya berapa ini ya. Nanti saya jelaskan semua ya, kota ini. Kalau kekurangan, gejala awal kekurangan daya tenggorokan dan bibir pecah-pecah. Bila telah parah, penderita akan mengalami anemia, gangguan saraf, pembengkakan lidah. Kekurangan B2 sering dialami oleh para pecandu alkohol. Ya, lihat ya, ini baik Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. ya. Ini tebel kayak skripsi kalau di print ya. Berapa sama ya, Pak? Nanti. Berapa Nah, sama? itu tadi ya. Ya. Kurangan sama. Kurangan juga. Politeknik Kesehatan. Sekarang masuk ke B3, niacin ya. Niacin ini nanti bisa dilihat ya untuk B3 dan ini ya, kalau kekurangan ya. Kekurangan ini bisa menyebabkan pelaksan dengan gejala umum diare, mesial dan dermatitis ya. Ram otot, gangguan sistem pencernaan, muntah-muntah dan kekurangan B3 ini ada ya. Nanti bisa dilihat sendiri sampai B berapa? B berapa ya? Ya, bisa dilihat untuk sampai 12. B12. Nah, itu tadi. Sekarang kita masuk tadi kan vitamin yang larut dalam air. Vitamin apa saja yang larut dalam air? Vitamin C sama vitamin B ya. Sekarang yang vitamin yang larut lemak. Kalau tadi vitamin yang larut dalam air. Sekarang yang vitamin yang larut dalam lemak ya. Kalau vitamin yang larut dalam air tadi ada vitamin C sama vitamin B. Vitamin B yang terdiri dari ada vitamin B1, 2, 3 dan seterusnya dan sampai B12 ya. Akan nanti dibaca sendiri ya. Terus yang pertama yang vitamin yang larut lemak. Ada vitamin A yang dikenal dengan nama retinol, ya, merupakan vitamin yang berperan dalam pembentukan indera penglihatan
yang baik terutama di malam hari dan sebagai salah satu komponen peningkatan kesehatan dan usia. Jadi nanti kekurangan vitamin A ya itu bisa terjadi rambut senja. Rambut senja itu ya sudah, kalau sudah senja nggak kelihatan apa-apa kayak atau disebut dengan ini rabun ayam ya. Kalau malam hari nggak kelihatan. Nah, Berapa? ya. Makanya